Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta, sholawat minta Avanza ya, sholawat minta. Sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa Bu ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kaifa hada? Itu lain cerita, Bib. Lain cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana? Hadir biar lunas utangnya. Kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhaba. Ane jelasin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku melewati pohon-pohon, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, bebatuan, ma marartu bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah aku melewati pohon dan gunung bebatuan kecuali pohon itu ngucapin salam kepadaku. Nih coba nih bapak-bapak, ibu-ibu atau kiai lah ya. Pak Kiai, kalau pulang ntar pohonnya diluk gimana Pak Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai. Lari itu Pak Kiai itu. Padahal beliau umurnya sudah seumuran Rasulullah ini. 60 Pak Kiai? 60. Itu pohon kalau diluk ngomong, Assalamualaikum Pak Kiai. Lari beliau. Kalau Habib gimana Habib? Lewat di bukit, ini kan Tuban ini banyak bukit bebatuan. Terus batunya diluk, manggil, Assalamualaikum Habib. Kira-kira gimana Habib? Kalau gunung kembar ya tak rangkul pisan be anak. Ampun ketemu Habib Jawa ya. Ya, Habib Betawi lain, Habib Palembang lain. Kalau Habib Jawa, Masya Allah. Barakallah Habib. Nabi Muhammad melewati gunung, ini bukan gunung kembar Habib. Itu gunungnya bergetar, pohonnya diluk dan semuanya mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam atas engkau wahai Nabi Allah. Hewan-hewan Nabi lagi jalan, ada arak-arakan domba. Semua domba pengen mendekat Rasulullah. Ada onta-onta pengen ngadu ke Rasulullah. Cuma sayangnya onta ngadunya urusan perut. Bukan buah perut, Beb. Onta ketemu Rasul ngadunya urusan apa? Perut. Sama, mohon maaf nih, masyarakat ketemu wabub, ketemu bupati, ngadu masalah perut. Coba onta kalau punya akal, ketemu Rasulullah seharusnya bukan urusan perut yang diadukan. Yang diadukan apa? Wahai Rasulullah, beri syafaat, aku masukkan aku ke dalam surga. Itu seharusnya. Ternyata waktu dulu Rasulullah punya majelis duduk-duduk begini, tatakan punggungnya pohon kayu. Itu kayu ketika dibuatkan mimbar, ditinggal oleh Rasulullah nangis. Coba ibu-ibu dengerin pohon nangis, kabur pasti pengajian. Ini pohon Hanna Hanina. Dia menangis karena dia rindu merasakan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu semua sahabat yang hadir dengar. Berarti sahabat ini punya karomah mendengarkan suara tangisnya kayu-kayu. Turunlah Rasulullah dari mimbar. Nabi elus-elus ditanya, wahai kayu. Tuh Nabi bisa ngomong sama kayu. Coba kalau Pak Kiai bisa ngomong sama kayu, kita ngomong, Pak Kiai sudah begini ya. Paling tinggi kita bilang, Kiai udah majeduk, kejedot palanya sama dinding.
Tapi Rasulullah SAW ngomong dilus, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan Rasulullah itu gila. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat sama-sama mendengarkan tangisnya. Dielus seperti anak kecil, kemudian berhenti nangis. Ditanya, wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Apa jawaban si kayu? Apa jawaban dia? Masuk, tapi menurut saya itu juga kurang benar, kurang sempurna, walaupun lebih tinggi daripada onta. Makanya kalau sholawat jangan minta onta utangnya dibayarin. Ya. Kalau udah doanya Habib tuh, ya Allah semoga yang hadir terbayar utangnya, aminnya kenceng. Jadi niat hadir sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi supaya utang terbayar. Remeh amat sholawatnya. Sholawat begitu, sholawat onta, tahu? Sholawat onta begitu. Ketemu Rasulullah hanya urus masalah perut. Untuk onta itu udah keren, hebat. Dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta, sholawat minta Avanza ya, sholawat minta. Sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa bu ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kaifa hada? Ah, itu lain cerita, Bib. Lain cerita gimana tadi antum bilangnya tadi? Gimana hadir biar lunas utangnya, kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin, berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhaba. Ane jelasin. Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah ma Rasul SAW. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Ya. Tentu pripun bu fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya. Saya punya sakit nggak sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum Habib, antum Kiai, tugasnya mendewasakan umat. Bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan li izalati faqrin atau maradin, li qada'i hajatin. Sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain, syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan
Dunia. Tugas kami itu Bapak Ibu, ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika dulu pernah mengajarkan kalau kamu sakit sholawat itu belum selesai, masih koma, harus diteruskan. Coba lihat sholawat tibil kulub. Yang pertama kulub atau jasad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub. Kulub dulu, baru nanti abdan, baru nanti absor. Karena kolbu urusannya akhirat, badan urusannya dunia. Akhirat dulu, ya. Nah, utang kita kepada Allah dan Rasul lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah itu kalau mau naik pangkat. Tapi kalau mau kayak kemarin-kemarin nggak apa-apa. Sholawat biar bayar utang, itu ada ijazahnya, boleh. Ini disebut sholatul awam, sholat orang awam. Tapi kalau sholawat al-muhibbin al-arifin, sholawat orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak begitu. Ya, sholawatnya karena Allah layak karena Rasulullah layak disolawatin. Nih saya tanya ke Pak Bupati, Wakil Bupati. Ini contoh nih Pak Wakil, ini belum Rasul nih. Saya puji-puji lagi di majelis. Saya punya pesantren. Nih saya puji-puji ini. Wakil Bupati adil, amanah, bla 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 bla. Dalam hati niat muji Pak Wakil Bupati supaya pesantren saya dibangun, dibantu. Berarti niatnya apa? Memuji Pak Wakil Bupati. Dunia. Bener, udah bagus, bangun pesantren kan bagus. Bagus nggak? Bagus. Tapi memuji Pak Wakil Bupati bukan karena dia terpuji, karena saya ingin dapat sesuatu. Boleh nggak? Boleh. Tapi Pak Wakil Bupati langsung tahu. Ah, ini Kiai mulai muji ada maksud nih. Ya. Maka itu Kiai nggak bisa jadi teman ngopinya Pak Wakil Bupati. Karena dia deketin saya ada proposal setelah muji. Boleh nggak? Boleh, tapi elok nggak? Ada orang muji Pak Wakil Bupati dari hati, nggak ada maksud apa-apa. Nah, orang ini cocok jadi teman ngopi. Nyaman nggak Pak Wakil? Nyaman. Rasulullah sama orang yang niat apapun dikasih, tapi Rasulullah memilih khawasus sahabah. Sahabat-sahabat yang khawas, yang mulia, itu sahabat-sahabat yang berjuang karena Rasulullah, bukan karena dirinya. Jadi ada sholawatnya itu sholawat nafsiyah namanya, sholawat karena dirinya. Ada yang sholawatnya karena Nabi Muhammad, sholawat Muhammadiyah, sholawat, semua sholawat kita yang kita niatkan karena Nabi layak disolawati, baru tuh sholawatnya benar. Oke, ya, barangkali itu yang boleh saya sampaikan ya. Maka kajian malam ini saya simpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah khairul maulud, sebaik-baik orang yang dilahirkan. Maka ibundanya juga adalah ibu yang paling mulia yang dilahirkan. Maka dimanapun beliau menginjakkan kaki, di sana semua benda, semua tempat mengucapkan salam. Namun kita harus beda dengan mereka, karena kita punya kolbu, punya akal. Bersolawatlah karena beliau layak disolawati. Insya Allah jika sakit Allah sembuhkan. Tapi jika sakitnya tidak disembuhkan, kita tetap solawat. Karena solawat kita bukan karena tersembuh daripada penyakit. Kalau utangnya tidak terlunaskan, kita tetap sholawat. Karena sholawat kita bukan untuk urusan duniawi. Syukur-syukur jika berkah Allah lunaskan. Begitu barangkali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.